tim kami ada 3 orang yang menjadi host saya sendiri, Muhammad Jafar dari SMP YP 17 Nagreg, narasumbernya Ibu Siti Rahmah Kurniasih SPD dari SMP Damayanti Cimaung, moderatornya Bu Puspa Ayu Winarni Espar dari SMK Plus Bani Mukhtar Rancaekek. Sekarang saya serahkan ke Bu Puspa sebagai moderator. Terima kasih Pak Japar. Ya, hari ini sharing bersama Ibu Siti Rahmah Kurniasi tentang hidup sehat melawan COVID-19. Ya, kita tahu semua masa-masa sekarang itu masa-masa antara berbahaya. Kita kan nggak tahu di mana si virus itu bisa kita terkena atau tidak. Kita akan belajar tentang hidup sehat bersama Ibu Siti Rohmah. Silakan Ibu Siti. Ya, terima kasih kepada Bu Puspa yang sudah bersedia memandu kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak semuanya? Mudah-mudahan kabarnya semuanya baik-baik saja ya Ibu Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah gabung pada kesempatan kali ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul dan terima kasih untuk yang sudah gabung ya di meeting room kami. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat mendengarkan materi yang akan saya sampaikan sampai akhir nanti. Juga saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga untuk host tadi kepada Bapak Muhammad Jafar juga saya ucapkan terima kasih. Ibu dan Bapak, para peserta PCT Batch 6 yang saya hormati dan saya banggakan, sebagaimana yang sudah disebar di dalam flyer bahwasanya pada pagi hari ini insya Allah saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan bagaimana cara kita melawan COVID-19 atau gerakan hidup sehat lawan COVID-19. Nah itu kita sudah ketahui semuanya bahwasanya kini sekarang negara kita Indonesia itu sedang sebuah musibah berupa wabah penyakit COVID-19 yang akhirnya juga kita ada imbasnya juga ya kepada kita sebagai pendidik yang biasanya kita menjalankan aktivitas di sekolah, mungkin sekarang kita semua menjalankan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Tapi tentunya kita juga sebagai seorang pendidik tidak hanya berdiam diri, justru tugas kita sekarang adalah berusaha memberikan edukasi kepada siswa-siswi kita, tentunya bagaimana cara kita sebagai guru memberikan sebuah ilmu mengenai bagaimana sih cara kita sebagai siswa atau sebagai guru nanti untuk memberikan arahan ya, kita sebagai pendidik ya memberi arahan kepada siswa kita bagaimana agar kita itu bisa menjaga diri kita dari virus COVID-19. Nah, insya Allah akan saya bahas sekarang. Baiklah, saya akan share. Sudah ada? Kelihatan Bu? Sudah ada. Ya, alhamdulillah. Sudah ada ya? Jaringan kayaknya. Ya, sepertinya jaringan. Ya baiklah, mohon maaf atas tadi trouble yang terjadi. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Ibu Bapak semuanya untuk belajar pada pagi hari ini ya Ibu Bapak. Sekarang karena alhamdulillah trouble-nya sudah kembali tidak ada dan alhamdulillah sudah bisa terlihat slide yang saya buat. Maka dari itu kita lanjutkan saja ya untuk materinya karena waktunya mungkin hanya sekitar setengah jam lagi. Baiklah, kita terlebih dahulu di sini ada beberapa hal yang akan dibahas ya, yaitu mengenal sedikit mengenai virus corona seperti apa, faktor resikonya, faktor penyebab, gejalanya, diagnosisnya, dan nanti kita akan bahas tentang bagaimana bentuk gerakan hidup sehat yang bisa kita lakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap COVID-19. Yang pertama yaitu kita akan bahas terlebih dahulu mengenai mengenal COVID
ya. Di sini kita mungkin sudah banyak Ibu dan Bapak yang membaca dalam beberapa artikel mengenai COVID-19. Saya hanya memaparkan sekilas saja ya. COVID-19 itu merupakan sebuah coronavirus atau virus corona yang merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi. Jadi infeksi itu mengenai ke saluran pernapasan atas dari mulai ringan hingga dengan sedang. Seperti halnya kita ketika terserang penyakit flu. Banyak orang yang terinfeksi virus ini dan setidaknya sekali dalam seumur hidupnya. Selanjutnya, nah ini selanjutnya ya, kita bahas mengenai faktor resiko dari infeksi COVID-19. Nah, di sini saya terangkan bahwasanya mengenai faktor resikonya ya, siapapun dapat terinfeksi virus corona. Jadi, siapa saja bisa, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang yang dengan kekebalan tubuh yang lemah itu justru lebih rentan terhadap serangan virus ini. Jadi, sebenarnya kita punya resiko, tapi justru yang imunitasnya rendah itu lebih banyak atau mungkin lebih rentan gitu untuk terkena virus ini. Selain itu, kondisi musim ini juga mungkin berpengaruh juga ya. Contohnya sekarang di Amerika Serikat infeksi virus corona itu lebih terjadi pada musim gugur dan musim dingin gitu ya. Jadi bukan hanya faktor kekebalan tubuh tapi juga faktor cuaca mempengaruhi ya. Di samping itu juga seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona itu juga bisa menjadi salah satu faktor resiko. Dia bisa terkena virus corona atau COVID-19. Dan ini juga bisa terjadi juga terserang penyakit ini misalnya juga seperti yang kemarin ya, ketika misalnya asalnya kan ada di Tiongkok, kemudian kita pergi ke sana, maka akan penularannya itu sangat besar faktor penularan resiko tertularnya. Nah, itu adalah mengenai faktor resikonya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai penyebabnya. Jadi, sebenarnya yang menyebabkan kita bisa tertular COVID-19 itu apa sih? Nah, ini diantaranya jawabannya. Jawabannya adalah infeksi coronarius disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar itu melalui beberapa hal, seperti misalnya percikan air liur yang mengidap penyakit itu ketika misalnya dia batuk atau ketika dia bersin. Jadi kalau misalnya ada orang yang ada yang positif gitu ya, kemudian dia batuk di depan kita atau bersin di depan kita, maka penularannya itu sangat besar kepada kita tuh. Jadi resikonya itu. Terus misalnya kita menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi atau menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liurnya, misalnya ataupun yang pernah dipegang oleh seorang yang terinfeksi virus corona, kemudian barang itu kita pegang lagi, maka faktornya penyebaran kepada diri kita itu sangat tinggi. Dan juga bisa jadi pada tinja atau feses, tapi ini jarang terjadi ya. Selanjutnya, yang akan kita bahas selanjutnya adalah, nah ini mengenai gejala COVID-19. Nah, untuk mengetahui apakah diri kita itu terhinggap oleh virus ini atau tidak, kita bisa mengenalinya dengan beberapa gejala yang biasanya muncul gitu ya. Di antaranya adalah yang pertama ini ada yang pertama tanda atau gejalanya bisa kemungkinan kita terkena virus ini. Yang pertama adalah dikarenakan misalnya ciri-cirinya itu kita mengalami demam gitu ya. Demamnya itu tinggi sampai dengan bisa lebih dari 38, bahkan bisa mencapai 39 atau lebih. Nah, itu baru disebut kita memiliki gejala COVID-19. Jadi, Ibu Bapak tidak perlu khawatir kalau misalnya Ibu dan Bapak ketika panas terus Ibu cek ternyata hanya 36 atau 35, itu belum tentu menjadi salah satu gejala dari COVID-19. Selanjutnya juga mungkin bisa ditandai juga selain dengan demam, bisa juga dengan bersamaan itu mengalami batuk yang berkepanjangan gitu. Bahkan batuknya tersebut nanti sampai menyebabkan sesak napas dan akhirnya menjadi berat untuk bernapas, kesulitan,
dan biasanya juga ditandai dengan nyerinya tenggorokan. Bahkan ada beberapa orang juga yang mengalami sampai keluarnya lendir gitu ya, lendir-lendir atau yang akhirnya itu mengganggu kepada napas dan juga jadi batuknya dengan batuk itu sangat terganggu gitu ya. Nah, itu biasanya adalah gejala-gejala yang muncul pada orang yang terkena COVID-19, batuk, demam, sesak napas, dan juga nyeri tenggorokan. Dan tentunya ya ini ada salah satu catatan, virus ini atau infeksi ini bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu, contohnya kepada orang dengan penyakit jantung atau paru-paru. Nah, ini justru bisa lebih parah gitu. Sebenarnya setiap orang itu mungkin ada gejalanya, gejala dari COVID tersebut. Bahkan ada yang mungkin positif tapi pada akhirnya bisa sembuh karena mungkin tidak dibarengi dengan penyakit-penyakit lain. Nah, sekarang banyak kasus yang meninggal di Indonesia itu justru karena memang mereka bukan hanya terserang COVID-19 tapi juga akhirnya bisa merembet kepada penyakit-penyakit yang dideritanya. Akhirnya banyak juga yang meninggal. Bahkan kalau kita lihat di televisi, kebanyakan yang meninggal itu biasanya yang berusianya itu lanjut karena memang menyerang juga kepada penyakit-penyakit yang bawaan yang sudah ada pada dirinya. Selanjutnya, kita lanjutkan. Nah, ini ketika misalnya kita sebagai seorang, kemudian kita ingin mengetahui apakah diri kita terinfeksi oleh COVID-19 atau tidak, terus kita kemudian mendatangi ke pusat kesehatan, maka ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh dokter kepada kita sebagai bentuk diagnosis terhadap infeksi COVID-19 tersebut. Biasanya yang akan dilakukan oleh dokter kepada kita itu, yang pertama misalnya dokter itu mengawali dengan anamnesis. Nah, anamnesis itu wawancara medis gitu ya kepada kita sebagai tahapan awal. Nah, nanti kalau sudah diwawancara, nanti kita akan ditanya seputar gejala atau keluhan yang kita alami. Jadi ditanya apakah batuknya sudah berapa lama, atau mungkin nanti demamnya berapa derajat. Nah, itu adalah diagnosis yang kedua yang dilakukan oleh dokter. Dan yang ketiga juga dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah. Dan nanti biasanya untuk kita mengetahui apakah kita terkena infeksi COVID-19 atau tidak, setelah adanya amnesis dan wawancara, kita itu suka diminta untuk cek darah terlebih dahulu. Dan mungkin nanti kan biasanya yang membedakan antara batuk pada COVID-19 dengan batuk pada biasa itu adalah pada dahaknya. Terkadang dahaknya itu berlebih, bahkan menyebabkan sakit tenggorokan. Nah, sehingga biasanya dokter suka meminta sampel, gitunya sampel dari dahak tersebut, atau mungkin dahak yang tertempel di tenggorokan itu sebagai spesimen awalnya gitu ya, untuk diagnosis awalnya. Nah, itu Ibu Bapak mengenai diagnosis infeksi COVID-19. Nah, selanjutnya, sekarang baru kita akan lanjut kepada materi inti kita, yaitu bagaimana kita sebagai manusia agar tidak terlalu parno gitu terhadap COVID-19. Walaupun sekarang kita lihat di televisi, wah beritanya itu sudah sampai simpang siur, banyak sekali korban, bahkan mungkin di sebagian daerah, khususnya di Jakarta kemarin sudah berlaku PSBB ya, pembatasan secara besar-besaran gitu ya. Mungkin nanti juga di Bandung Raya katanya akan ada. Bahkan sekarang itu kalau Ibu Bapak lihat, saya itu kadang parno ya Ibu Bapak kalau lihat di HP atau handphone, itu banyak sekali sharing-sharing tentang COVID-19 yang ternyata ketika dilihat atau ketika kita cari tahu kebenarannya ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hingga akhirnya bukan kita itu binasa karena COVID-19-nya, justru karena kita terlalu parno gitu. Buktinya keparnoan kita dibuktikan ketika kemarin sudah mulai disebarkan atau tersebar berita tentang COVID-19, buktinya akhirnya seperti masker langka gitu ya, bahan pokok langka, itu kan tanda bahwa kita itu terlalu khawatir yang berlebihan. Padahal khawatir yang berlebihan itu tidak menjadi salah satu solusi terbaik ya bagi kita menghadapi atau melawan COVID-19. Justru yang terbaik itu adalah bagaimana kita bisa menjaga imunitas diri kita ya. Karena tadi saya katakan bahwa sebenarnya COVID-19 ini tidak akan menjangkau seluruh manusia, tapi biasanya
COVID ini itu bisa atau hinggap gitu ya. Hinggap itu justru di beberapa orang yang memang daya tahan tubuhnya itu sangat kurang. Jadi sehingga untuk melawannya itu adalah kita punya cara yaitu dengan meningkatkan imunitas tubuh kita, Ibu Bapak ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar imunitas tubuh kita itu bisa lebih kuat gitu melawan virus corona itu. Yang pertama, kita bisa lakukan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air. Jadi bukan hanya air ya, terkadang kita itu suka malas gitu ya. Cuci tangan paling males gitu. Jadi kadang cuma air saja, padahal yang paling efektif menggunakan sabun dan air. Dan jangan asal kucek saja, tapi harus dengan air yang bersih gitu ya. Dan waktunya itu selama 20 detik. Selanjutnya juga hindari menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor. Biasanya kita kan kalau lagi di jalan gitu ya, berjalan terus misalnya teh gatal suka langsung dikecek gitu. Nah, padahal ternyata itu bisa menyebarkan virus gitu yang lebih banyak kepada justru jadi anggota tubuh lain terkena gitu. Dan hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit atau mungkin yang menunjukkan gejala COVID-19. Jadi bukan hanya yang positif saja, tapi hindari juga kedekatan dengan orang yang mungkin sudah menunjukkan gejala-gejala, ada gejala COVID-19. Kemudian hindari menyentuh hewan atau unggas liar, misalnya anjing ya, kucing yang ada di jalan, kita ulus-ulus, hindari terlebih dahulu ya, karena ternyata itu bisa menjadi salah satu faktor penyebaran dari COVID-19. Dan juga jangan lupa untuk selalu membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Nah, Ibu Bapak yang di rumah sekarang mungkin kan gagang pintu ya sering kita pegang karena kita keluar masuk rumah. Nah, nanti misalnya kalau misalnya dalam waktu luang dan diusahakan harus meluangkan waktu, silahkan Ibu Bapak disiapkan untuk disinfektan gitu ya, pakai sabun atau mungkin dibersihkan dengan cairan alkohol agar bisa steril gitu. Terus misalnya barang-barang yang lain yang sering kita pegang itu diusahakan dibersihkan gitu seperti kasur dan sebagainya. Dan jangan lupa ini yang terakhir, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Jangan batuk sembarangan, bersin sembarangan, apalagi sampai tidak ditutup. Nah, jadi harusnya ditutup. Kalau batuk, tutup. Kalau dengan tangan boleh atau bisa dengan membawa tisu. Kemudian kalau sudah tisunya bukan disimpan, tapi kemudian langsung buang dan kita langsung cuci tangan hingga bersih. Nah, itu adalah salah satu cara hidup sehat yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar kita bisa melawan COVID-19 yang sekarang sedang mewabah di negeri kita. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah edukasi untuk Ibu dan Bapak mengenai bagaimana cara yang baik ketika kita batuk dan bersin. Di sini saya sudah paparkan di slide ada tata cara kita cuci tangan. Jadi bisa ini materi bukan hanya mungkin sekarang saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Nanti bisa oleh Ibu dan Bapak di-share kepada anak didik Ibu dan Bapak gitu. Jadi ketika misalnya sedang pembelajaran online mungkin bisa diajarkan mengenai bagaimana etika batuk dan bersin ya agar penyebaran dari virus corona tersebut tidak menyebar dengan sangat cepat. Jadi bisa diputus mata rantainya. Yang pertama ini caranya ya, ketika batuk atau bersin, tadi ya sudah saya katakan gunakan tisu atau dengan siku kita, jangan ditutup dengan telapak tangan gitu. Kalau misalnya terpaksa karena tidak ada, kemudian dengan pakai siku kita lupa, biasanya kita suka refleks ya dengan tangan, sebenarnya itu tidak boleh. Tapi kalau memang ternyata sudah cenderung atau mungkin sudah kita ternyata sudah melakukannya dengan tangan, maka segera lakukan cuci tangan dengan sabun tadi ya sekitar 15 sampai 20 detik dengan atau mungkin sekarang saja kan saya juga suka membawa hand sanitizer di tas. Nah, ketika kita sudah batuk, langsung kita semprotkan hand sanitizer kepada tangan kita. Dan juga nih selanjutnya
Ketika misalnya kita menggunakan tisu, maka bersihkan kontaminasi, buang tisu. Jadi kalau kita batuk menggunakan tisu, maka kita harus buang tisu tersebut. Atau mungkin yang menggunakan kain, maka ketika sudah bersih, kainnya itu langsung dibersihkan gitu ya dari percikan tadi bersin tadi. Terus jangan sentuh wajah, tangan bisa menularkan kuman ke wajah. Jadi cukup dengan kita pakai tisu, lebih baik pakai tisu ya, kemudian buang tisunya. Itu lebih efektif. Atau mungkin pakai kain, cuci kainnya. Kalau ternyata terpaksa pakai tangan, langsung semprot dengan hand sanitizer. Itu adalah etika batuk dan bersin untuk membuat kita menjadi orang yang sehat. Nah, Ibu Bapak, selain mengenai etika batuk dan bersin, saya juga akan memaparkan bagaimana tata cara kita melakukan cuci tangan pakai sabun. Nah, di sini saya mengambil referensi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang bagaimana sih tata cara kita yang baik dan benar dalam mencuci tangan pakai sabun. Karena memang tadi sudah saya katakan di awal, kebanyakan dari orang-orang Indonesia itu kurang memiliki edukasi mengenai tata cara cuci tangan yang baik dan benar. Jadi terkadang hanya sebatas asal membasahi tangan saja. Jadi kalau cuci tangan sudah gitu. Padahal di sana itu kalau misalnya kita cuci tangannya dengan baik dan benar, bisa mematikan beribu-ribu virus dan tentunya bisa memutus rantai penyebaran virus corona ya. Jadi sebaiknya tata cara cuci tangan yang baik dan benar itu di sini ada ya. 1, basahi tangannya dulu. Jadi basahi tangan itu seluruhnya ya dengan air mengalir. Jadi kalau lebih baik bukan kita cuci tangan di gayung ya atau kita cuci tangan di ember, tapi lebih baik kita di keran. Jadi airnya mengalir, kita cuci tangan, basahi dulu semuanya. Nah, kemudian kalau sudah basah seluruh telapak tangan kita, baru kita ambil sabun. Kemudian sabunnya itu kita gosok-gosokkan di punggung. Nah, ini punggung tangan itu yang ini ya, di punggung tangan. Jadi digosok-gosokkan secara berurutan. Setelah itu kita lanjut ke sela-selanya. Jadi, nah gini ya, sela-sela. Nah, gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk salah satu cara melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Jadi, punggungnya, depannya, kemudian ke sela-sela jarinya. Kemudian ada nih bagian yang seringkali suka kita lupa. Jadi terkadang kita kalau sela-sela kan ketika wudhu pun sebagai seorang muslim kita suka lakukan ya. Tapi terkadang ada yang suka lupa nih, kita lakukan ketika kita mencuci tangan. Yang lupa itu apa? Yang lupa itu adalah kita membersihkan bawah kuku. Nah, ini namanya bawah kuku ya, nih. Jadi harus dibersihkan. Bagaimana caranya? Digini. Nah, ini salah satu cara untuk kita membersihkan bawah kuku kita. Bergiliran ya, Ibu Bapak, langsung. Nah, seperti ini. Jadi nanti bukan hanya telapak tangan, bukan hanya selaknya, tapi jari-jari kita pun ini akan bersih. Kalau sudah jari-jarinya bersih, kemudian kita bilas lagi dengan air yang mengalir. Baru kemudian kalau sudah bukan dikepret-kepret ya, tapi kemudian kita keringkan dengan handuk yang tersedia di rumah atau dengan tisu gitu ya, atau dengan mungkin kalau di sebagian tempat sudah ada pengering nih ya, pengering yang kita masukkan tangan kita langsung kering dengan udara. Nah, itu juga sudah bagian dari bentuk salah satu 5 langkah dari cuci tangan yang baik dengan menggunakan sabun. Nah, ini mudah-mudahan ya Bu bisa diamalkan oleh kita semua. Dan juga Ibu Bapak mudah-mudahan bisa men-sharing kembali materi ini kepada anak didik Ibu Bapak di rumah atau di sekolah ya. Selanjutnya, nah ini selain tadi kita bahas bahwa salah satu cara melawan COVID-19 itu dengan hidup sehat, menjaga imunitas dengan bersih, etika bersih yang baik dan batuk yang baik, juga tata cara cuci tangan yang baik, ternyata juga ada beberapa hal. Karena salah satu penularannya itu kan bisa lewat jabat tangan ataupun dengan lewat sentuhan di anggota tubuh kita juga bisa menyebabkan virus tertular.
Maka ada cara juga yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar kita bisa terhindar dari virus corona, yaitu dengan kita menjaga jarak atau sering kita kenal dengan istilah social distancing, ya. Social distancing itu apa? Nah, ibu-ibu dan bapak, social distancing itu adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Jadi jaga jarak minimal ya. Kalau menurut WHO atau Kementerian Kesehatan, jaga jarak itu adalah antara satu orang dengan orang yang lain ketika bertemu itu jaraknya sekitar 2 meter atau mungkin 1 meter. Jangan sampai berdua seperti ini gitu ya. Tapi mulai ada jarak. Itu adalah salah satunya. Tujuannya apa? Memutus mata rantainya. Agar apa? Agar nanti ketika misalnya ngobrol itu misalnya ada percikan air liur, tidak langsung kena ke orang di sebelahnya, tapi itu kan bisa terhindari karena kita menjaga jarak ya. Terus di sini jangan pergi ke tempat yang ramai. Jadi kalau mulai sekarang karena virusnya sudah mulai menyebar dengan sangat luas di setiap daerah Indonesia, jadi mohon untuk ibu bapak bisa menjaga diri untuk tidak pergi ke tempat ramai terlebih dahulu gitu. Juga edukasikan kepada siswa-siswinya ketika sekarang sedang PJJ ya, pendidikan jarak jauh. Nah, edukasikan kepada anak didiknya bahwa libur itu bukan untuk main tapi untuk berdiam diri di rumah agar tidak pergi ke tempat yang ramai guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan jangan lupa pakai masker. Jadi kalau misalnya seperti ini, misalnya ibu dan bapak itu terpaksa harus pergi ke tempat yang ramai, maka tidak apa-apa kalau misalnya terpaksa dan sangat mendesak. Tapi syaratnya yaitu ibu dan bapak harus menggunakan masker, gitu ya. Maskernya itu pun harus yang sesuai dengan kesehatan gitu. Jadi jangan asal masker saja. Yang bagus itu kan yang 3 layer ya, terus yang di tengahnya itu ada tisu untuk menyaring udara. Itu yang bagus, masker yang bagus itu. Nah, kemudian usahakan untuk tidak salaman terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa ganti dengan salaman jarak jauh atau dengan dadah hai gitu ya, say hi jarak jauh. Dan juga hindari kumpul-kumpul. Kalau biasanya kita suka kumpul-kumpul, ngobrol di warung atau lagi arisan, pengajian dan yang lainnya ya, karena sekarang sedang mewabah virus ini, bisa kita hindari terlebih dahulu kumpul-kumpul. Intinya ada hal yang bisa kita lakukan yang lebih baik, yaitu dengan kita tetap tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana kecuali urusan yang penting. Nah, itu salah satu bentuk dari social distancing yang insya Allah bisa memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Dan Bu, suaranya hilang. Terdengar? Udah muncul lagi Bu suaranya. Dah? Tadi hilang. Iya, sudah ada. Tadi sempat hilang. Ya, terima kasih Bu Puspa. Nah, sekarang selain dengan cara tadi kita menjaga dengan kontak dengan orang sekitar, sebenarnya virus corona juga bisa kita lawan dengan kita meningkatkan imunitas tubuh kita lewat aktivitas fisik, gitu ya. Jadi aktivitas fisik itu harus kita tingkatkan. Jadi di rumah itu bukan hanya kita tiduran saja, makan, tidur, tapi juga harus kita lakukan aktivitas fisik. Kalau ibu-ibu sih yakin ya, ibu-ibu mah suka olahraga karena kan pagi-pagi juga harus udah ngepel lantai, cuci baju, cuci piring gitu ya. Urus anak itu juga bagian dari aktivitas fisik. Tapi ada yang lebih baik yaitu dibarengi juga dengan olahraga ya. Kalau sekarang itu kan di Kemenkes RI sudah menganjurkan kepada semua warga Indonesia untuk melakukan jemur pagi gitu ya, berjemur. Jadi kalau dulu hanya pakaian yang dijemur, sekarang kita juga harus berjemur karena ternyata cahaya matahari itu sangat efektif juga untuk membunuh virus corona. Jadi pukul 8 sampai 10 itu bagus, pukul 11 sampai 12 itu bagus untuk berjemur. Kalau pukul
12 ke sana itu bukan berjemur lagi ya, udah panas gitu ya, takutnya malah mendatangkan penyakit. Jadi gunakan waktu pagi-pagi itu untuk berjemur dan melakukan aktivitas fisik atau mungkin bersepeda gitu ya dengan anak itu juga. Nah, selain bisa melawan dari COVID-19 dan mematikan virus 19 dengan aktivitas fisik itu juga bisa tadi ya mengendalikan yang di slide, mengendalikan berat badan kita, bisa mengendalikan tekanan darah kita, menurunkan resiko keropos tulang, mencegah diabetes, dan kancing manis, juga memperbaiki postur tubuh. Ya, jadi ternyata manfaatnya itu sangat banyak, bukan hanya untuk melawan COVID-19 saja, tapi ternyata aktivitas fisik yang kita lakukan pun bisa memberikan beberapa manfaat yang lain pada tubuh kita. Itu mungkin ya dari istrinya Let's Stay at Home. Mari kita putus rantai penyebaran COVID-19 dengan di rumah saja. Jadi selamat untuk Bapak Ibu guru yang hari ini mungkin terpaksa PPJ di rumah gitu ya, tidak ke sekolah. Walaupun kita kangen suasana kelas, kangen suasana di sekolah dengan guru-guru, karena kita sekarang patuh dan kita sedang berusaha memutus rantainya, jadi tidak apa-apa, di rumah saja menjadi pahala bagi kita untuk kali ini. Nah, itu mungkin ya Ibu Bapak, diantaranya paparan materi yang saya sampaikan untuk melawan COVID-19. Jadi intinya karena COVID-19 tidak akan menimpa pada diri kita yang memiliki imunitas tubuh yang tinggi, maka cara yang kita lakukan adalah kita harus tingkatkan imunitas tubuh kita dengan cara kita melakukan aktivitas fisik dan juga gerakan-gerakan hidup sehat yang tadi sudah saya sampaikan ya. Mungkin itu Bu Puspa Ayu untuk pemaparan materinya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sebagainya, silahkan. Enggak, Bu Dinda atas Nacung. Saya apa Japar boleh bertanya? Mangga. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh saudara moderator. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu presenter adalah, jadi Ibu saat membahas tentang 5 langkah cuci tangan. Saya pernah mendengar juga ada 6 langkah cuci tangan dan 7 langkah cuci tangan. Barangkali apakah Ibu mengetahui apa perbedaan dari 5, 6, dan 7 langkah cuci tangan tersebut? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silahkan ada lagi yang mau... Ya, Mangga Ibu Bapak yang mau bertanya kepada Ibu Siti tentang pencegahan COVID-19. Selain Bu Dida. Ya, Bu Nida. Atau saya jawab dulu yang tadi yang Ibu ya? Ya, jawab ya. aja Bu sambil nunggu. Ya, ini Bu Dida ya mengenai yang cuci tangan ada 6 langkah dan 7 langkah ya. Jadi kalau yang tadi 5 langkah itu kita kan hanya sebatas depan, punggung, kemudian juga ada bagian jari-jari ya jari. Nah, kalau misalnya yang 6 langkah itu adalah ada juga yang begitu dengan cara diputar-putar. Jadi diputar. Nah, gerakannya berputar. Kalau kan ada yang seperti ini. Nah, kalau yang 6 itu ditambah dengan gerakan memutar. Nah, gitu. Atau dengan seperti ini. Nah, itu adalah yang membedakannya. Jadi ada yang ke-6 itu dengan cara gerakannya itu adalah usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ada di sini ada, yaitu bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Nah, jadi ini. Nah, itu yang 7. Jadi kalau yang tadi mah kan dengan cara selain kalau tadi kan saya gini, nanti ada yang digini, terus digini, terus kalau misalnya yang 7 itu dengan cara gerakan mengunci. Nah, seperti itu Ibu. Bisa dipahami Bu? Iya, tadi saya agak terlambat lihat
video wajah Ibu karena tadi saya off-kan cuma tampilan PPT aja, tapi saya udah bisa bergabung kembali melihat yang dicontohkan oleh Ibu. Saya sudah dapat memahaminya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu Dida, Rusman. Terima kasih ya sudah bergabung. Sama-sama. Ya, silakan selanjutnya. Apa ada pertanyaan lagi, Ibu moderator? Bagaimana? Ya, masih belum. Maka Ibu Bapak yang mau bertanya, ada lagi? Bagaimana? Apakah ada lagi Bu Puspa? Nggak ada, Bu. Ya, jadi Sepertinya cukup. oh sepertinya cukup ya sudah. Kalau memang tidak ada yang bertanya, bagaimana Bu? Cukup saja. Sudah, Bu, cukup. Ya, karena Ya. memang tidak ada yang bertanya, pada kesempatan kali ini kita tutup saja ya pembahasan atau pemaparan materi pada pagi hari ini mengenai cegah atau lakukan gerakan hidup sehat lawan COVID-19. Oleh karena itu, saya langsung tutup saja. Kesimpulannya adalah tadi, mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu dengan kita menerapkan gaya hidup bersih dan sehat, agar imunitas tubuh kita sehat dan kuat, sehingga virus tersebut mental dari tubuh kita. Dan tentunya tadi selalu stay at home agar kita bisa memutus rantai penyebaran virus dengan lebih cepat. Itu saja ya Ibu Puspa. Ya, betul. Ini Assalamualaikum intinya, warahmatullahi wabarakatuh. oh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya adalah tinggal di rumah, jaga kebersihan, dan jaga jarak. Itu 3 langkah dari pencegahan COVID untuk agar kita terbebas dan menjaga makanannya tetap terjaga biar imunnya kuat gitu ya. Itu intinya. Pemaparan hari ini sekian, saya serahkan ke Pak Japar untuk ditutup. Silakan Pak Japar. Terima kasih Bu Ayu. Sesi hari ini untuk ini telah selesai semua. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.